lama ya, dan termasuk pionir juga dalam mengembangkan iklan di bidang digital, terutama yang kaitannya ke payment per klik. Jadi Google ini termasuk salah satu pionir lah di bidang digital ads, performance marketing lah terutama. Nah, kalau berdasarkan data yang diambil dari Oberlo, ini bahkan datanya diambil di tahun 2019 ya. Jadi dalam setiap harinya itu Google itu memproses lebih dari 3,5 billion search per day. Kebayangkan betapa besarnya, makanya aku juga udah mention kan di sesi sebelumnya bahwa Google ini punya inventory itu sangat amat besar dan belum bisa dikalahkan sama channel paid marketing yang lain gitu. Jadi kalau udah ngomongin soal coverage secara digital, sebenarnya Google ini adalah yang terbaik kalau aku bisa bilang. Cuma pertanyaannya, apakah itu yang paling tepat untuk brand atau produk yang mau kita promosikan? Tergantung gimana teman-teman mengoptimalkan budget yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan campaign ads teman-teman tadi. Nah, tadi kan udah mention tuh ada banyak sebenarnya search engine yang ada di dunia ya. Tapi kalau ngomongin di Indonesia sendiri, market share-nya untuk search engine ini berdasarkan data di bulan November 2020 itu 98% ternyata diambil oleh Google. Jadi memang majority user itu, majority market di Indonesia kebanyakan menggunakan Google Ads, Google Search terutama ketika melakukan pencarian terhadap sesuatu. Dulu sebenarnya waktu aku awal-awal baru banget belajar tentang pay per click ya, sebenarnya Yahoo sama Bing itu lumayan jadi kompetitor utamanya dari Google. Jadi pada saat itu kan memang Yahoo itu masih berjaya lah ya gitu. Gmail juga belum gede-gede banget, jadi majority of people juga masih menggunakan Yahoo gitu. Cuma seiring berjalannya waktu tidak ada perkembangan juga dari sisi Yahoo-nya, dan Google yang aku perhatikan juga mereka setiap waktu tuh mengembangkan terus gitu algoritmanya dari sisi Google Search-nya, even dari sisi bagaimana mereka monetize iklan itu terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Jadi memang top lah Google ini dalam mengembangkan produknya dan mencari cuan sih dari sisi advertising. Ini kalau teman-teman lihat dari yang kompetitor lainnya kayak Yahoo, Bing, Yandex, DuckDuckGo, Ecosia, ini bahkan nggak sampai 1% gitu mengambil market share di Indonesia. Karena aku pribadi juga nyari sesuatu juga pakai Google sih. Nah, lalu kenapa Google Ads? Nanti di akhir kita juga akan bahas perbandingan antara Google Ads dibandingkan sama channel yang lain ya. In general, kenapa teman-teman harus memilih Google Ads? Tapi di slide yang ini aku akan membahas dari sisi Google-nya sendiri sebenarnya mengapa mereka mengklaim harus menggunakan Google sebagai channel promosi untuk brand atau produk kalian. Ini ada 3 poin sih yang diangkat sama mereka itu terkait dengan relevansi. Jadi memang Google ini mengutamakan mengenai relevansi, di mana kita ketika ingin melakukan setup untuk iklan kita, itu kan kita akan memasukkan yang namanya keywords ya, kemudian juga dari sisi targetingnya kita juga bisa nantinya akan memasukkan interest ataupun topik. Bahkan kita juga bisa melakukan placement di inventory tertentu. Nah, jadi Google tuh mengutamakan relevansi gitu, karena kita tuh bisa menargetkan spesifik keyword atau kita bisa menargetkan spesifik interest gitu yang pada akhirnya akan relevan terhadap target audience kita. Kemudian yang kedua adalah kontrol. Sama seperti sebenarnya dengan channel-channel paid performance yang lain juga, kita bisa punya kontrol terhadap iklan yang kita jalankan. Kita bisa meletakkan budget yang kita mau, kita bisa kontrol berapa spend yang kita mau keluarkan setiap harinya, per bulannya, per minggunya, berdasarkan setting yang udah kita atur di Google Ads platform itu sendiri. Dan yang terakhir, result. Jadi sejak dahulu Google itu terkenal bahwa kita hanya membayar berdasarkan result yang memang kita terima dari Google gitu. Dan majority memang kalau untuk Google
terutama untuk SEM itu kita pay-nya itu berdasarkan klik yang terjadi ya dari keyword yang memang kita targetkan. Jadi Google ngeklaim bahwa platform Google Ads-nya ini adalah platform yang berdasarkan pay only for result. Nah, apa saja sebenarnya yang menjadi format dari Google yang ada di dalam Google Ads itu sendiri? Sebenarnya secara garis besar itu dibagi menjadi 4. Tapi kalau nanti teman-teman mungkin pelan-pelan mulai menggunakan iklan Google, itu sebenarnya jauh lebih kompleks daripada ini. Karena ketika teman-teman memilih misalnya dari satu format, kemudian dari satu objektif, itu nanti muncul kombinasinya itu sangat banyak gitu. Nah, tapi secara general sebenarnya yang format yang dimiliki oleh Google itu ada 4. Yang pertama itu iklan penelusuran atau yang dalam kesehariannya bisa teman-teman kenal itu dengan Google Search ya. Jadi yang pertama itu ada Google Search, di mana teman-teman bisa input keyword. Jadi mencari keyword tertentu, kemudian muncul iklan yang memang relevan dengan apa yang dicari oleh user. Kemudian yang kedua ada iklan display. Iklan display ini mungkin yang teman-teman biasa lihat ketika teman-teman browsing di website atau di app tertentu, itu nanti akan ada muncul banner dan ada tag. Kalau nggak salah tagnya tuh iklan by Google kalau dalam bahasa Indonesia. Ini biasanya muncul ketika teman-teman browsing di website, baik itu di desktop maupun di mobile. Kemudian yang ketiga tuh ada iklan video. Ini mungkin teman-teman familiar ketika nonton YouTube akan ada muncul iklan-iklan yang mengganggu di tengah, di awal, di tengah ataupun di akhir ketika kita menonton video tertentu. Itu dinamakan iklan format video. Kemudian yang terakhir ada iklan aplikasi. Seperti yang aku juga udah mention waktu kelas di Facebook Ads, bahwa Google juga punya objektif untuk meningkatkan install ke dalam satu aplikasi. Jadi kalau teman-teman punya aset digital atau melakukan penjualan melalui aplikasi, Google juga support iklan berupa iklan aplikasi. Bentuknya juga, dan iklan aplikasi ini sebenarnya kombinasi antara search, display, dan juga video. Nah, kita bahas dulu yang pertama SEM yang mungkin yang paling terkenal ya di kalangan performance marketing, yaitu search engine marketing. Nah, jadi SEM ini tuh dari waktu ke waktu, seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, itu sebenarnya melakukan pengembangan yang cukup banyak ya, terutama dalam hal bagaimana iklan itu muncul ketika user itu melakukan pencarian di mesin pencarian Google. Jadi kalau zaman dulu banget itu sebenarnya, ini kan kalau teman-teman lihat di sini ada 4 placement iklan, kemudian di akhirnya juga ada ya. Nah, kalau di zaman awal-awal banget itu sebenarnya placement yang ada di atas ini tuh cuma kalau nggak salah tuh cuma 1 gitu. Jadi berawal dari cuma ada 1 placement iklan doang ketika melakukan pencarian satu keyword. Terus juga ads tag-nya ini itu dulu berwarna gitu, jadi nggak polosan gini terus tulisan ad doang yang di bold, tapi ini tuh dulu ada warnanya tuh kalau nggak salah warna hijau gitu. Nah, mulai dari situ semakin hari mungkin ya itu tadi, karena tiap platform iklan itu dari waktu ke waktu mencari cara bagaimana supaya user itu nggak aware gitu kalau dia itu sedang ngeklik iklan, atau nggak aware bahwa dia itu sedang dipaksakan untuk melihat sesuatu, sebuah iklan gitu. Makanya Google melakukan pengembangan terhadap bagaimana dia nge-preview iklan itu sendiri gitu. Dan dari sisi urutannya pun, yang tadinya hanya ada 1 placement iklan doang di Google Search, itu juga berkembang akhirnya menjadi 2, dan pada akhirnya sekarang bisa sampai 4 gitu yang ada di urutan atas, dan bahkan di bawah pun juga sekarang sudah diselipkan iklan juga. Nah, dari sini aja tuh udah kelihatan bahwa sebenarnya Google itu dari waktu ke waktu mencoba untuk terus mengembangkan si platform iklannya supaya ya bisnis kayak kita, brand atau produk itu juga bisa diuntungkan lah dalam menggunakan Google Search ini. Nah, berikut ini ada survei kecil yang
dilakukan untuk mengetahui reason kenapa orang itu melakukan klik pada paid search ads ya. Jadi majority 33% itu memang alasannya adalah karena paid search itu menjawab apa yang mereka cari. Jadi itu alasan utamanya. Makanya penting buat kita itu nggak sembarangan menargetkan keyword ketika kita membuat campaign SEM ya. Jadi pastikan memang keyword yang kita taruh itu bukan cuma ngomongin search volume-nya yang tinggi, tapi juga kalau bisa serelevan mungkin sama produk atau jasa yang kita jual. Yang kedua, mention a familiar brand. Nah, ada keuntungan buat kita yang dari awal fokus ke meningkatkan awareness dulu terhadap produknya kita. Karena ketika kita menggunakan SEM namun produk kita belum diketahui, itu akan impossible buat orang itu mencari tentang produk kita. Makanya mention familiar brand ini menjadi reason kedua kenapa orang itu banyak melakukan klik pada paid search ads. Terus yang ketiga, are listed above other search result. Nah, karena iklan itu ada di posisi yang paling atas dan selalu diletakkan di atas di atas bahkan first page-nya untuk SEO, orang pun otomatis akan cenderung melihat iklan dulu, baru melihat yang urutan pertama dari yang SEO organik ya gitu. Jadi memang walaupun itu iklan, kecenderungan orang untuk melakukan klik itu juga gede lah untuk iklan-iklan yang kita jalankan. Dan yang terakhir itu memiliki compelling title, description, ataupun image. Makanya penting juga buat kita itu ketika nanti kita membuat iklan, itu kita juga nggak sembarangan gitu menuliskan headline atau description-nya. Pastikan juga itu relevan dengan keyword yang kita targetkan gitu. Jadi nggak benar-benar jomplang lah dengan topik keyword yang kita groupin di campaign ataupun ad group yang kita buat. Nah, untuk SEM campaign, pertanyaannya apa saja yang harus di-prepare gitu sebelum teman-teman membuat campaign SEM itu. Jadi ada 4 poin secara general yang aku mau jabarkan di sini, yaitu yang pertama adalah melakukan riset terhadap keyword, kemudian create campaign structure, kemudian media plan, dan yang terakhir yang melakukan preparation terhadap ads-nya. Jadi yang pertama teman-teman itu sebelum teman-teman menjalankan membuat iklan SEM-nya nanti di dashboard Google Ads itu, pastikan dulu teman-teman melakukan riset dulu terhadap keyword-nya. Jadi misalnya, let's say kita ambil kasus, mungkin company aku yang sekarang, Transfers itu kan bergerak di bidang remittance ya. Remittance itu pengiriman uang ke luar negeri. Nah, walaupun Transfers itu bidangnya financial technology, sebenarnya kan bisa aja gitu aku menargetkan keyword-keyword yang terkait dengan finansial, kayak misalnya pengatur keuangan atau misalnya aplikasi keuangan yang terbaik gitu. Tapi itu terlalu general gitu kalau aku meletakkan keyword-keyword seperti itu. Belum tentu orang-orang yang mencari itu juga punya kebutuhan terhadap remittance atau pengiriman uang ke luar negeri. Jadi aku harus mikir kira-kira keyword apa yang bakal jadi keyword yang convert nih untuk produk yang aku promosikan ini gitu. Yang pasti kan berarti yang hal-hal yang terkait dengan pengiriman uang ke luar negeri ya. Jadi kayak orang-orang yang memang butuh remittance produk itu pasti kan orang-orang yang pengen transfer ke luar negeri gitu. Nah, mungkin aku bisa menargetkan keyword seperti cara transfer uang ke luar negeri, atau mungkin aku juga bisa lebih spesifik kayak bagaimana cara kirim uang ke negara apa gitu. Jadi ke negara Malaysia misalnya, kirim uang ke Malaysia, kirim uang ke Thailand, kirim uang ke Singapura. Itu bisa menjadi pilihan-pilihan keyword ketika aku melakukan campaign ads untuk si Transfers ini gitu. Jadi riset keywordnya dipastikan adalah keyword-keyword yang memang menjual lah untuk produk atau jasa yang kita mau promosikan ini. Jadi nggak sekedar general keyword atau keyword yang search volume-nya tinggi saja, tapi benar-benar keyword yang pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu, terutama ngeklik iklan kita nantinya. Nah, kita udah melakukan research terhadap keyword, kita nanti akan ketemu kan list keywordnya itu pasti akan ada banyak.
Dan teman-teman juga bisa melakukan research keyword itu di platform Google Ads-nya juga, karena Google Ads sendiri itu menyediakan platform atau feature ya, mungkin bilangnya, yang dinamakan keyword planner. Jadi di situ nanti teman-teman bisa memasukkan kayak website dan juga beberapa list keyword tertentu. Di situ nanti akan diberikan suggestion terhadap keywordnya. Nah, ketika suggestion keywordnya atau keyword-keyword sudah teman-teman kumpulkan dan punya dapat banyak keyword itu, lalu teman-teman bikin struktur campaign-nya. Jadi keyword-keyword yang ada ini mau di grouping seperti apa? Karena kan level dari campaign paid marketing itu kan seperti yang aku bilang kemarin kan ada terdiri dari campaign, ad group, dan juga ads. Itu teman-teman bisa kelompokkan gitu, dibedakan menjadi beberapa campaign atau dalam satu campaign dibedakan dengan beberapa ad group. Yang penting teman-teman mengelompokkan terhadap topik-topik keyword tertentu, sehingga nanti di setiap topik itu teman-teman akan membuat iklan yang berbeda-beda. Nah, terus yang ketiga, setelah teman-teman membuat campaign structure-nya, kemudian teman-teman bisa membuat media plan-nya. Nah, media plan ini nanti terkait dengan estimasi budget yang mau dikeluarkan dan juga estimasi KPI yang kira-kira pengen teman-teman achieve dalam campaign yang SEM yang ingin dijalankan itu. Nah, biasanya di proses pembuatan media plan itu punya satu topik sendiri ya. Jadi biasanya kita sudah punya media plan, baru kita siap untuk melakukan campaign ads performance. Tapi media plan sendiri itu sebenarnya in general terdiri dari budget yang ingin teman-teman keluarkan beserta dengan KPI yang ingin teman-teman achieve, baik itu dari sisi klik, mungkin juga dari sisi conversion-nya dan segala macam itu udah ada di media plan-nya. Jadi pastikan teman-teman punya media plan-nya dulu. Jadi media plan-nya ini yang nanti akan menjadi acuan ketika teman-teman udah menjalankan iklan SEM-nya. Dan yang terakhir adalah melakukan preparation terhadap ads-nya. Nah, ads pun kita bisa riset juga gitu, kira-kira ads apa yang cocok. Mungkin teman-teman bisa kayak randomly aja cari berdasarkan keyword yang ditarget itu, kita cari aja di Google Search. Sometimes kan ada kompetitor juga yang mungkin membuat iklan yang serupa. Dari situ juga teman-teman bisa melihat kira-kira mana yang cukup menarik untuk menjadi benchmark ketika teman-teman membuat iklannya. Nah, kita bahas satu-satu ya mengenai keyword research. Nah, research terhadap keyword ini juga ada beberapa tools sih yang teman-teman bisa pakai ketika melakukan keyword research ya. Yang pertama yang aku mention sebelumnya tadi yaitu keyword planner. Nah, keyword planner ini adalah bagian dari feature yang ada di Google Ads ya. Jadi nanti kalau teman-teman oprek-oprek tuh dashboardnya Google Ads, itu nanti akan ditemukan yang namanya keyword planner. Nah, di keyword planner ini sebenarnya simply teman-teman bisa masukkan website yang ingin teman-teman promosikan, kemudian mungkin masukkan beberapa suggestion keyword. Ketika memasukkan dua hal itu nanti akan ada diberikan list keyword yang cukup banyak dari Google. Nah, list keywordnya itu nanti yang bisa teman-teman susun ke dalam campaign structure-nya. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa search manually aja gitu di Google. Jadi teman-teman coba aja cari gitu, misalnya kayak tadi kan aku udah sebutkan bahwa aku mau nargetin keyword kayak kirim uang ke luar negeri. Ya udah aku bisa coba cari aja gitu keyword kirim uang ke luar negeri, terus ngeliat di Google kira-kira gimana, ada juga nggak kompetitor yang melakukan advertising dengan keyword yang serupa. Bila ada, berarti kemungkinan iklan keyword ini adalah works kan. Jadi bisa kita coba untuk include di dalam keyword list kita. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa melakukan research menggunakan tools-tools seperti SEMrush, Ahrefs, atau Ubersuggest. Nah, ketiga tools ini sebenarnya tools-tools yang SEO ya. Jadi tools-tools SEO kayak SEMrush atau Ahrefs itu sebenarnya bisa juga berguna. Ini lebih ke sama kayak keyword planner untuk mengetahui sebenarnya search volume dari keyword yang kita targetkan itu cukup tinggi apa enggak, terus dari sisi competition-nya seperti apa. Itu bisa kelihatan di tools SEMrush, semacam SEMrush ini. Jadi konsepnya sama sih dengan keyword planner. Sebenarnya kita bisa masukin website yang ingin kita promosikan, kemudian masukin beberapa suggestion keyword juga. Nanti dari SEMrush akan memberikan kayak estimasi search volume-nya. Jadi ada berapa banyak sebenarnya volume pencarian dari
keyword tersebut, kemudian ada trennya juga dan kisaran CPC-nya juga. Nah, terus yang terakhir sebenarnya kalau teman-teman nggak punya tools kayak SEMrush atau udah mentok juga di sisi keyword planner, sebenarnya teman-teman juga bisa pakai prediksi aja sih, karena kan kita juga kan pasti punya perkiraan lah kira-kira dari brand atau produk yang kita promosikan ini orang-orang tuh mencari apa sih yang cocok sama brand sama produk kita. Jadi kita bisa coba-coba aja sih sebenarnya mendebak-nebak keyword apa yang kira-kira cocok sama brand dan produk kita, dan biasanya itu juga nggak kalah efektif juga sih, karena kan kita yang tahu brand kita itu seperti apa, jadi kita juga tahu kira-kira orang itu mencari keyword seperti apa gitu ketika ingin mencari produk atau jasa yang serupa dengan apa yang kita punya. Nah, ini tadi tentang keyword research. Lalu kita ngomongin struktur dari campaign. Nah, struktur dari campaign kalau yang aku suggest buat SEM, ini sebenarnya nggak saklek harus seperti ini, tapi kalau based on my experience ini, aku bisa suggest teman-teman untuk melakukan struktur campaign seperti yang ada di contoh berikut ini. Jadi, basically, teman-teman bisa membuat either satu atau beberapa campaign gitu, namun di dalam campaign-nya itu nanti akan ada beberapa ad group. Nah, setiap ad group ini akan terdiri dari mungkin dibilangnya tema atau topik tertentu gitu ya, yang memang related sama brand atau produknya kita. Nah, let's say mungkin teman-teman di sisi campaign bisa ngebedain antara non-branded sama branded keyword ya. Jadi non-branded itu adalah keyword-keyword yang memang nggak mention tentang brand kita. Jadi kalau misalnya kayak Transfast, itu ya keyword-keyword general seperti transfer uang ke luar negeri, itu akan masuk ke non-branded campaign. Nah, lalu nanti mungkin teman-teman bisa bikin satu campaign tersendiri di sini yang berbicara tentang keyword brandingnya. Jadi kayak Transfast atau Transfast Remittance. Jadi semua yang terkait sama branded keyword itu bisa dimasukkan ke campaign tertentu. Satu campaign sendiri. Nah, tapi sebenarnya branded keyword itu juga bisa dimasukin ke dalam ad group juga gitu. Jadi ada satu ad group sendiri di sini yang ngebahas tentang branded keyword. Nah, struktur campaign-nya mau disusun di level mana? Itu sebenarnya nggak ada jadi masalah ya, cuma bagaimana teman-teman lebih mudah aja sih untuk memonitornya, itu bisa teman-teman atur aja untuk levelnya itu mau ditaruh di mana. Tapi yang jelas untuk setiap ad group itu aku sarankan teman-teman untuk punya satu topik tertentu lah untuk setiap ad groupnya. Nah, let's say ini aku kasih sampel buat campaign yang non-branded untuk Zenius. Zenius itu kan produknya adalah online learning. Nah, dan Zenius itu lebih fokusnya itu adalah untuk mereka yang punya concern untuk masuk ke universitas. Jadi memang keyword yang kuatnya itu adalah tentang keyword yang berkaitan sama UTBK. Nah, tapi di luar dari keyword UTBK itu, aku juga pengen menargetkan keyword-keyword yang general, yang sebenarnya membahas tentang produknya, seperti kayak bimbel online, belajar online, les online gitu. Makanya di dalam campaign non-branded ini, aku membagi topik antara keyword generik dan juga keyword UTBK menjadi dua keyword grup yang berbeda. Jadi di dalam ad group generik ini nantinya akan ada list keyword yang memang berkaitan dengan keyword-keyword yang mirip dengan kategori produknya gitu. Jadi kayak bimbel online, belajar online, les online, dan keyword-keyword sejenis itu nanti akan ada di ad group si generik ini. Lalu di ad group UTBK ini semuanya akan membahas tentang keyword yang berkaitan sama UTBK. Misalnya ya UTBK itu sendiri, atau persiapan UTBK, atau soal UTBK, dan soal-soal UTBK, cara untuk menaklukkan UTBK, dan semuanya yang berkaitan sama UTBK itu akan ada di ad group sini. Nah, sebenarnya bisa lagi teman-teman menambahkan keyword-keyword yang lain, seperti kayak contoh soal misalnya, itu bisa jadi satu ad group sendiri, karena kan biasanya orang-orang yang anak-anak sekolah yang belajar itu kan pasti mencari contoh-contoh soal, dan kebetulan Zenius juga
memberikan beberapa sampel soal juga gitu di website ataupun di app-nya. Jadi bisa mungkin kita menambahkan satu ad group lagi yang berkaitan dengan contoh soal atau materi soal. Itu bisa dikelompokkan lagi di keywordnya di satu ad group sendiri. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah sebisa mungkin teman-teman mengelompokkan ad groupnya ini ke satu tema atau topik tertentu gitu. Nah, kenapa? Alasannya adalah dari sisi budget itu teman-teman juga bisa atur gitu. Jadi setiap ad group itu nanti setiap ad group atau campaign itu bisa teman-teman atur budgetnya sendiri. Karena nanti kan setiap ad group ini pasti punya performance yang berbeda dari sisi CTR, CPC, jumlah klik itu nanti pasti performance-nya berbeda. Teman-teman pasti punya target, punya sesuatu yang ingin dicapai dan itu bisa disesuaikan nantinya. Misalnya teman-teman pengen CPC yang rendah. Nah, teman-teman bisa fokus ke ad group yang memang punya CPC yang jauh lebih rendah gitu. Misalnya ternyata generik punya CPC yang jauh lebih rendah dan teman-teman punya targetnya itu adalah supaya CPC-nya tuh murah di bawah 500 rupiah misalnya. Ya udah berarti nanti fokus budgetnya jangan difokuskan ke ad group yang punya CPC lebih mahal dong, karena itu pada akhirnya nanti KPI teman-teman nggak akan tercapai gitu ya. Fokuskanlah misalnya 70% budget ke keyword generik supaya nanti rata-rata dari CPC-nya nanti bakal mencapai apa yang memang teman-teman harapkan. Itu dari sisi budget. Dari sisi CTR juga, karena kan nanti di tiap ad group ini juga akan punya ads masing-masing ya. Nah, ads-nya ini juga bisa disesuaikan dengan tema dari ad group-nya ini. Misalnya di sini membahas keyword tentang bimbel online atau belajar online atau tentang produknya. Nah, kita bisa mengeluarkan iklan yang memang berkaitan dengan bimbel online tersebut. Misalnya belajar online di mana saja, kapan saja dengan Zenius gitu kan. Itu nyambung ya dengan keyword list yang ada di ad group-nya ini. Jadi nanti dari sisi CTR juga akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita mengelompokkan itu semuanya itu di dalam satu kelompok ad group yang sama. Sama juga dengan si keyword UTBK ini, kita juga sebisa mungkin untuk memberikan ads yang terkait sama UTBK, misalnya belajar UTBK bersama master tutor gitu. Nah, ini akan jauh lebih tinggi CTR-nya ketimbang kita mengelompokkan semuanya di dalam satu grup atau satu campaign saja. Nah, kemudian dari optimization. Semoga aku nggak salah ya untuk menampilkan ini, cuma memang setup dari optimization ini berubah-ubah terus dari sisi Google, tapi aku sebisa mungkin menjelaskan based on apa yang aku jalankan juga di Transfast ya. Jadi dari bidding option ini, kalau untuk sebenarnya yang general itu kan bidding option itu dibagi menjadi manual dan otomatis. Jadi basically manual di mana teman-teman sebenarnya bisa men-setup di setiap men-setup setiap ad group teman-teman itu dengan manual bid gitu. Nah, di manual bid ini kalau yang based on my experience itu sebenarnya kalau kita menggunakan manual bid, itu di setiap keyword itu kita bisa menargetkan bid yang berbeda-beda gitu. Jadi kan tadi misalnya di ad group yang ini kita pakai manual bid, lalu ada beberapa keyword nih, bimbel online, belajar online, dan nulis online. Nah, kalau kita pakai manual bid, itu di setiap keyword ini itu kita bisa men-setup bid-bid yang berbeda-beda juga gitu. Nah, sementara kalau untuk otomatis itu dia sifatnya ya again namanya aja otomatis ya, jadi ya Google akan secara otomatis men-setup bid-nya itu ke setiap keyword itu sesuai sama optimization option yang kita pilih gitu di automatic bidding ini. Nah, pilihannya pun secara general ada 4 ya, tapi sebenarnya di luar dari ini tuh juga ada. Namun in general itu ada 4, ada maximize click, maximize conversion value, dan target impression share. Nah, untuk maximize click, artinya kita mau memaksimalkan jumlah klik gitu. Jadi kita mau agar campaign-nya kita itu, ad group-nya kita itu punya klik yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau kita fokus ke maximize click, artinya Google akan membantu kita untuk mencari klik yang sebanyak-banyaknya. Lalu ada yang namanya maximize conversion. Nah, conversion-nya ini tergantung dari, again, waktu kita melakukan tracking dan kita menentukan goal, conversion apa yang memang kita mau targetkan, itu bisa dibantu juga sama Google untuk dimaksimalkan gitu, menggunakan si maximize conversion ini. Jadi misalnya teman-teman nge-setup
pengen meningkatkan jumlah registrasi. Jadi registration-nya itu adalah sebagai conversion-nya. Ketika kita menggunakan maximize conversion ini, maka Google akan membantu kita untuk mendapatkan jumlah registration yang sebanyak-banyaknya itu di iklannya kita. Terus yang berikutnya ada maximize conversion value. Mungkin ini lebih banyak dipakai ke brand yang memang punya produk yang berbeda-beda ya. Produk yang berbeda-beda tapi range-nya cukup jauh. Jadi misalnya kayak e-commerce gitu kan, sometimes mereka menjual produk dengan value yang berbeda ya. Mereka ngejual barang mulai dari ikat rambut sampai misalnya handphone. Nah, ikat rambut sama handphone itu kan punya value yang berbeda ya. Dengan menggunakan si maximize conversion value ini, kita bisa Google itu akan membantu kita memaksimalkan value yang tertinggi gitu. Jadi fokusnya adalah ke conversion yang punya value yang paling tinggi gitu di untuk iklannya kita berjalan. Jadi perbedaannya itu ada di value dibandingkan sama si maximize conversion ini. Kalau ini ya udah nggak melihat value-nya itu seberapa, yang penting conversion sebanyak-banyaknya, ya udah Google akan ngebantu. Jadi mungkin resikonya misalnya si maximize conversion ini mungkin kayak iklan kita tuh nanti bahkan banyak menghasilkan penjualan lebih banyak ikat rambut gitu, tapi handphonenya nggak terlalu banyak gitu kalau misalnya menggunakan conversion value. Sementara kalau untuk conversion value, Google akan memaksimalkan mungkin sampai penjualannya itu sampai ke handphone juga gitu. Mungkin secara simpel dijelaskan seperti itu ya. Terus ada lagi yang terakhir, target impression share. Nah ini aku nggak terlalu sarankan ya kalau untuk SEM dipakai. Jadi target impression share ini juga opsinya tuh ada beberapa juga. Tapi basically kalau Google search itu kan mereka punya search volume ya dari setiap keywordnya, dan itu ada impression share yang sebenarnya bisa kita raup gitu dari setiap search volume yang terjadi. Nah, dengan menggunakan si target impression share ini sebenarnya kita pengen supaya campaign iklan kita itu bisa menggait impression share yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam artian ketika kita mengiklankan sesuatu, iklan kita itu sebisa mungkin dilihat oleh sebanyak-banyaknya orang yang lagi mencari keyword itu. Berarti kan kita memang pengen agar posisi iklan kita tuh ada di posisi yang paling dilihat sama orang. Nah, resikonya adalah dengan menggunakan target impression share ini, maka kemungkinan besar adalah CPC-nya akan jauh lebih mahal ketimbang kita menggunakan manual bid atau bid yang lain ini. Karena memang kita pengen iklan kita itu ada di yang paling atas dilihat oleh banyak orang, di mana itu kan berarti kita harus ngebid jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi pada saat itu ya. Otomatis ini akan jauh lebih mahal lah. Tapi mungkin buat teman-teman yang punya lagi menjalankan brand dan pengen kayak pokoknya mau nge-grab impression share sebanyak-banyaknya, pengen ada iklan kita tuh dilihat oleh semaksimal mungkin market share yang ada, itu teman-teman bisa nekat coba pakai si target impression share ini. Tapi aku nggak pernah sarankan sih. Tapi buat mungkin punya stakeholder atau klien atau manajemen yang pengen jadi nomor satu gitu di SEM, teman-teman bisa pakai si target impression share ini, karena di sini juga teman-teman punya opsi untuk bisa jadi yang paling pertama lah ketika menjalankan SEM iklannya di Google Search. Nah, terus untuk recommendation dari sisi ads copy buat SEM, sebenarnya cukup simpel ya. Yang jelas teman-teman harus punya CTA yang clear. Jadi dari iklan kita itu kita pengen target audience itu melakukan apa gitu ya. Sebisa mungkin kita punya CTA yang clear. Apakah kita mau mereka visit ke website kita, apakah kita mau mereka untuk membeli sesuatu di website kita, itu sebisa mungkin kita jelaskan dengan clear call to action gitu. Nah, since SEM itu majority itu nggak ada visualisasinya, walaupun sekarang juga udah ada opsi untuk menambahkan image juga sih di SEM, tapi tetap SEM itu pada dasarnya itu nggak ada visualisasi. Jadi memang cuma text ads aja ya yang muncul ketika mungkin teman-teman sehari-hari juga sering melakukan pencarian, dan yang muncul kan kebanyakan teks antara headline dan juga description-nya. Nah, karena ini fokusnya adalah hanya teks saja, jadi pastikan kita punya copy yang kuat gitu. Jadi message-nya juga harus benar-benar clear, dan itu tadi kayak antara keyword dan
iklan yang kita munculkan nantinya sebisa mungkin itu match lah satu sama lain. Jadi jangan sampai kita menargetkan satu keyword tertentu, tapi sebenarnya itu nggak nyambung gitu sama message yang mau kita sampaikan. Ini pada akhirnya akan jadi akan jelek lah dari sisi CTR-nya buat kita sendiri gitu. Jadi pastikan antara keyword dan juga text ads yang kita tampilkan itu match lah satu sama lain. Ya, berkaitan kan ke poin yang ketiga, jadi harus relevan sama keyword yang orang-orang itu cari. Jadi jangan nggak nyambung. Kita misalnya bikin keyword tentang kita menargetkan keyword beli baju, tapi ternyata iklan yang muncul itu jual handphone gitu. Otomatis kan orang nggak akan kemungkinan besar adalah tidak ngeklik ke situ gitu. Dan itu juga bakal jadi bad image juga buat kita karena nggak nyambung nih gitu. Gimana sih yang bikin iklan? Nah, terus yang berikutnya adalah extension. Nah, jadi di SEM itu ada opsi yang dinamakan extension. Jadi extension itu kalau mungkin teman-teman ketika melakukan pencarian itu akan nanti ada di bawah iklannya itu nanti akan muncul sub-subnya gitu sih. Nah, itu yang dinamakan extension. Dan model opsi dari extension ini juga ada banyak ya. Ada yang extension yang berupa sub kayak link, penambahan link yang di bawah gitu, ada 4 gitu. Ada juga extension yang berupa call extension, ada juga extension yang berupa app extension. Jadi extension ini ada banyak. Nah, teman-teman lihat lagi gitu, fokus dari iklannya ini cocoknya pakai extension apa. Misalnya kalau misalnya tapi yang paling bagus sih sebenarnya site extension-nya. Jadi karena itu nanti akan bikin iklan kita tuh jadi jauh lebih gede gitu, which is bikin CTR-nya jauh lebih tinggi. Tapi mungkin kayak brand-brand kayak Transfast yang dimana fokus dari kita tuh kan sebenarnya di app gitu, karena kita di web itu kita nggak user itu nggak bisa melakukan registrasi di website, tapi kita juga menjalankan SEM karena kita pengen nge-grab orang-orang yang melakukan pencarian lah, jadi kita pengen menangin keyword-nya juga. Nah itu kalau aku akan memasukkan app extension gitu ke dalam Google Search campaign-nya aku, karena aku pengen orang-orang yang nyari keyword yang aku targetkan itu punya potensi untuk menginstal aplikasinya gitu. Jadi ini juga bisa teman-teman sesuaikan sesuai sama kebutuhan teman-teman semuanya. Ini salah satu case study yang mungkin bisa aku show ya. Ini sebenarnya udah lama banget sih aku jalanin dulu waktu di Joplanet. Jadi yang dulu balik lagi tadi kan ngomongin soal grouping ya. Jadi kalau untuk grouping yang aku lakuin di Joplanet dulu itu jauh lebih bisa dibilang cukup niche gitulah grouping campaign-nya. Jadi kita melakukan grouping itu bahkan karena kan Joplanet itu adalah platform mungkin lebih gampang dijelaskan sama teman-teman mungkin kayak Jobstreet, Jobs DB atau kerja. Nah itu salah satu itu Joplanet ya, gambaran company Joplanet. Jadi kan orang-orang yang visit Joplanet website itu kan berarti orang-orang yang memang ya punya kebutuhan untuk mencari kerja atau pengen mencari informasi tentang perusahaan, pengen mencari informasi gaji, gimana interview di perusahaan tersebut. Nah, karena ada banyak perusahaan di Indonesia dan ada beberapa top perusahaan juga kalau kita riset di webnya kita, jadi kita nge-groupin campaign-nya itu berdasarkan company-nya gitu. Karena memang search volume-nya untuk keyword-keyword per company ini juga cukup gede juga. Jadi kita ngebagi nih jadi kita ngambil beberapa top company, ini aku ngambil cuma beberapa grup aja ya yang aku masukin untuk sebagai contoh aja. Jadi kita ngambil kayak Freeport, Kementerian BUMN, BCA, Bank Indonesia, Pertamina, itu kita grouping menjadi satu campaign. Setiap campaign itu terdiri dari beberapa ad group lagi. Nah, karena kita ada punya tiga fokus ya di webnya kita. Jadi webnya Joplanet itu kan bisa digunakan untuk mencari informasi tentang gaji di perusahaan tersebut, di perusahaan yang kita pengen cari informasinya. Kita juga bisa nyari bagaimana review perusahaan di website Joplanet itu. Kemudian kita juga bisa mencari informasi tentang
interview prosesnya. Nah, kita ngebagi ad group di setiap campaign perusahaan ini itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Cuma nggak setiap ad group itu kita aktifin. Jadi ada company name, kemudian ada gaji, kemudian ada interview. Nah, jadi di dalam ad group company name ini ya masuklah keyword tentang ya in general lah Bank BCA gitu, misalnya info tentang Bank BCA, bagaimana kerja di Bank BCA, itu masuk ke di bagian company name. Terus kemudian gaji. Nah, ini yang paling banyak sih sebenarnya dicari sama orang-orang. Jadi banyak orang-orang yang pengen tahu berapa gaji untuk bekerja di perusahaan tertentu. Jadi di sini tuh masuk grup keyword berapa gaji bekerja di Bank BCA, berapa gaji CS di Bank BCA, berapa gaji marketing di Bank BCA, itu masuk semuanya nih ke bagian ad group gaji. Terus habis itu banyak juga orang-orang yang mencari gimana sih proses interview di perusahaan tertentu. Jadi di sini tuh akan ada masuk keyword-keyword yang terkait dengan interview proses di Bank BCA. Soal interview Bank BCA. Jadi semua yang terkait sama interview Bank BCA akan masuk di ad group ini. Nah, dikelompokkanlah ini kan menjadi kelompok-kelompok yang spesifik, dan setiap kelompok ini juga punya iklan yang juga related sama campaign dan ad groupnya ini gitu. Jadi kita bisa memaintain lah setiap budget, dan juga kita bisa maintain dari sisi CTR-nya juga kita bisa improve lah, karena kita punya banyak ad group, dan kita juga bisa mati ini ad group yang sekiranya nggak terlalu menghasilkan lah untuk campaign-nya kita. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat result-nya, dan memang tiap yang biasanya sih rata-rata memang yang company name ini dia CTR-nya jauh lebih rendah karena dia cukup general keyword-keywordnya. Sementara kalau yang gaji karena memang cukup relevan sama apa yang dicari sama orang-orang, dan kebanyakan memang orang-orang yang visit website Job Planet itu banyak mencari informasi tentang gaji. Jadi biasanya yang ad group gaji ini punya CTR yang jauh lebih tinggi lah dibandingkan sama ad group yang lainnya. Kelihatan kan dari sisi CTR dia jauh lebih tinggi kalau kita punya ad group itu lebih spesifik. Bayangkan kalau ini semua dijadikan jadi satu, otomatis kan rata-ratanya juga akan jauh lebih rendah. Tapi kalau misalnya seperti ini, kita bisa fokuskan budget kita ke yang gaji aja gitu. Kalau memang kita pengen CTR-nya overall itu menjadi tinggi gitu, fokusin aja kebanyakan budget di ad group yang memang related sama gaji, karena pada akhirnya nanti kan rata-ratanya jadi lebih tinggi kalau kita fokusin di si gaji ini. Semoga cukup menjelaskan ya teman-teman. Itu untuk SEM. Lanjut. Kemudian ada opsi yang berikutnya yang nggak kalah terkenal juga dari Google Ads ya, yaitu Google Display Network atau Display Ads. Nah, jadi kalau untuk Display Ads ini mungkin teman-teman biasa lihat ketika teman-teman lagi baca berita atau lagi baca artikel tertentu, lalu nanti akan muncul kayak banner gitu, terus mobil idaman keluarga gitu. Terus di sini ada supported by Google atau iklan by Google gitu. Nah, ini salah satu contoh dari display ads ya dari Google. Dan ini juga bentuknya juga sebenarnya bermacam-macam karena tergantung dari inventory dari setiap websitenya itu. Ada yang dia munculnya di sebelah kanan, terus bentuknya kayak kotak panjang gitu. Ada juga yang muncul di mobile, kotak persegi gitu. Ini juga munculnya beragam, dan sekarang itu juga majority karena internet user itu juga kebanyakan ke mobile, jadi display ads ini juga banyak juga inventornya tuh lebih banyak di mobile juga. Nah, kalau untuk Google Display Network atau kalau untuk GDN atau display ads ini memang aku lebih sarankan teman-teman yang punya fokusnya itu ke kayak conversion sales gitu, ini tuh tidak aku sarankan. Jadi ini tuh memang akan lebih cocok buat teman-teman yang punya objective branding atau objective awareness dan pengen increase awareness untuk brandnya. Ini bisa pakai si display ads ini karena dia fokusnya memang lebih ke untuk nge-guide impression yang segede-gedenya. Nah,
aku pernah coba beberapa kali untuk objektif yang berupa conversion. Ini kurang terlalu bagus karena dari sisi CTR pun dibandingkan sama SEM ini jauh lebih rendah. Kalau misalnya CTR SEM itu bisa tadi berapa nih? Di sini kan sekitaran 1-6% ya. Untuk si display ads ini paling di 0,an aja gitu. Rata-rata CTR-nya. Jadi memang dia lebih cocok untuk awareness gitu sih. Tidak terlalu dianjurkan buat conversion. Walaupun mereka punya opsi display ads yang fokus ke conversion, tapi tetap nggak jauh lebih works dibandingkan sama si SEM. Jadi mungkin kalau memang teman-teman mau ngelewatin yang stage yang kita bahas waktu Facebook Ads kemarin kan dibahas stage marketing yang awareness, consideration, sama conversion itu. Jadi si display ads ini mungkin bisa teman-teman jadikan opsi di awareness campaign gitu. Jadi kalau memang mau meningkatkan awareness terhadap produk atau brand barunya teman-teman atau klien gitu, bisa pakai si display ads-nya ini gitu. Jadi sebelum teman-teman next pakai si consideration option ini. Nah, consideration option-nya ini baru teman-teman bisa pakai si SEM ini. Karena kan orang-orang kalau udah tahu brandnya kita, udah kenal, bisa jadi mereka melakukan pencarian di Google Search kan, karena pengen tahu sebenarnya produk kita tuh apa. Nah, next-nya baru kita punya lah si campaign SEM ini. Jadi orang yang udah mulai consider kita ketika nyari tentang keywordnya kita, itu bisa ketemu lah apa yang mereka cari itu. Nah, apa aja yang perlu di-prepare ketika melakukan display campaign ini? Yang pertama itu adalah nge-define target audience. Jadi, berbeda sama SEM, walaupun sekarang SEM juga punya opsi untuk naruh target audience gitu ya, tapi menurut aku akan semakin terlalu niche juga sih kalau misalnya kita taruh target audience di SEM, karena kan untuk kita menaruh keyword sendiri di SEM itu dia udah cukup spesifik lah gitu, apalagi kalau keywordnya udah yang long tail gitu lah, yang dia panjang, nggak cuma 2 atau 1 kata aja, itu biasanya punya search volume yang udah kecil dan itu cukup spesifik. Jadi nggak disarankan SEM untuk masukin target audience. Nah, untuk si display campaign itu kita bisa menaruh target audience yang kita mau. Nah, target audience-nya nanti dibahas apa aja opsinya untuk si display ini, tapi di awal kita harus nge-define dulu siapa yang jadi target audience kita untuk si display campaign ini. Misalnya kayak Transfest pengen melakukan pengiriman ke luar negeri, berarti kan yang pengen kita targetkan adalah orang-orang yang punya kebutuhan kirim uang ke luar negeri. Mungkin mereka yang tertarik sama remittance company, atau mereka yang expat gitu, mereka punya kebutuhan transfer uang ke rumahnya kan, kita juga bisa targetkan expat gitu. Atau misalnya orang tua yang punya anak sekolah di luar negeri, jadi dia pengen ngirim uang ke luar negeri, itu kita juga bisa targetin juga. Jadi kita define dulu nih siapa yang menjadi target audience kita. Itu nanti ketika kita udah punya list kira-kira target audience-nya siapa saja, itu nanti kita bisa masukkan di targetingnya ketika kita nge-setup si display ads-nya ini. Terus yang kedua, kita membuat campaign structure. Jadi sama kayak SEM, kita coba juga untuk bikin campaign structure buat display ads ini. Tapi memang nggak terlalu complicated sih kalau untuk display ads. Karena memang balik lagi, karena ini lebih ke branding atau impression. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu kompleks gitulah untuk nge-setup struktur dari campaign-nya. Simply ya, dari campaign terdiri dari beberapa ad group, kemudian di dalam ad group-nya ada ads yang memang kita mau munculkan. Terus yang ketiga ya siapin media plan juga. Jadi sama kayak SEM, kita harus siapin dulu berapa budget yang memang mau kita keluarkan, terus target dari si display ads ini itu mau berapa impression yang mau di-achieve atau berapa klik yang mau di-achieve. Sama yang terakhir harus melakukan preparation untuk kreatifnya, karena ini sifatnya adalah visual. Sebisa mungkin kita menyiapkan kreatifnya dulu, si bannernya ini. Kita kerja sama-sama tim kreatifnya kita untuk bikin banner ads-nya. Nah, berikut ini adalah targeting option yang ada di display ads. Ini dibagi in general jadi 3 ya, ada affinity audience, sama ada in-market audience, sama demographic. Nah, kalau affinity audience itu reach user based on what they are passionate about and their habits and interests. Jadi kalau affinity audience ini berbicara tentang usernya, jadi target audience-nya. Jadi apa sih interest-nya si target audience-nya ini, apa yang
yang menjadi habitnya si target audiensnya kita. Jadi affinity audiensnya ini ngomongin tentang habits dan interest dari si target audiensnya kita. Jadi usernya kita gitu, interest sama habitnya usernya kita. Nah, terus ada lagi si yang namanya in market. Nah, kalau in market ini lebih ke menargetkan user berdasarkan recent purchase intent-nya. Jadi bedanya itu lebih ke ada intensi purchase-nya. Jadi dilihat grouping-nya si in market ini ada berdasarkan recent purchase intent-nya gitu. Jadi kalau yang affinity audience-nya lebih general, jadi sifatnya lebih ke berdasarkan interest apa yang biasa dicari, misalnya website yang biasa dikunjungin. Tapi kalau in market ini melihat lebih spesifik lagi ke recent purchase intent-nya gitu. Jadi sebenarnya agak rada mirip, tapi in market ini menekankan kepada si recent purchase intent-nya ini. Terus yang terakhir ada yang dinamakan demographic. Nah kalau ini ya itu seperti biasa ya, kayak age, gender, parental status, sama household income-nya. Cuma memang aku nggak tahu sih seberapa akurat si household income ini, tapi again, kalau untuk demografik ini, seperti yang aku udah jelasin di Facebook ya, kalau dari sisi demografik ini masih kalah sama Facebook, karena kemungkinan akurasinya itu masih dipertanyakan, karena kalau demografik yang dibaca sama Google itu adalah berdasarkan keseharian yang kita cari dan apa yang kita kunjungin, which is belum tentu relevan sama exactly apa yang memang terjadi sama kita. Sementara kalau Facebook kan karena kita harus kayak masukin data demografiknya kita di dalam app-nya, jadi kita harus masukin tanggal lahir, gender, dan segala macam. Jadi dari sisi age, gender, dan demografik yang lain untuk Facebook itu jauh lebih akurat lah dibandingkan sama Google. Nah, tapi tidak ada salahnya sih untuk dicoba, karena kan Google juga semakin hari juga pasti semakin membangun mesinnya dia. Aku rasa juga seiring berjalannya waktu juga akurasinya juga semakin meningkat sih. Cuma memang tetap dibandingkan sama Facebook, akurasinya tuh masih lebih tinggi sih Facebook. Dan kalau demografik di Google itu biasanya untuk age terutama ya, untuk age itu kita bisa nargetkannya itu berdasarkan range umur gitu. Jadi kalau Google tuh ngebagi range umurnya itu 18-25, kemudian 18-24, 25-34 kalau nggak salah, kemudian 35-44, 45-50, baru habis itu 45-55, terus habis itu 55 plus gitu. Jadi itu ada range umurnya gitu. Nah, sementara kalau Facebook itu even kita mau nargetin umur spesifik di 18 tahun atau 19 tahun saja, itu kita bisa ngelakuin gitu. Jadi bukan berdasarkan range umur, walaupun memang tidak disarankan juga kan menargetkan ke satu spesifik umur saja, karena kalau misalnya semakin spesifik kita menargetkan, itu cenderungnya mesin dari ads itu akan punya audiens yang terlalu sedikit lah untuk dia membaca sebenarnya iklan kita ini cocoknya untuk brand kita ini cocoknya diiklankan kepada user yang seperti apa gitu. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman pengen menargetkan spesifik di Google itu tidak bisa dilakukan, karena opsi untuk ads itu adalah dalam bentuk range. Next, untuk campaign structure, kalau yang dari suggestion aku, as simple as kita bikin satu campaign yang terdiri dari beberapa ad group, di mana setiap ad groupnya ini kita bisa menargetkan target audience yang berbeda-beda. Jadi misalnya teman-teman mau membedakan antara, let's say, misalnya di sini adalah orang-orang yang tertarik terhadap financial service gitu. Terus di sini nanti mungkin orang-orang yang tertarik terhadap pendidikan gitu. Itu bisa dibedakan dari sisi target audiensnya. Kalau memang teman-teman pengen membuat struktur campaign di display ads. Dengan demikian juga kan nanti kalau kita punya tema yang berbeda dari audiens yang berbeda dari setiap ad group ini, kita juga bisa menyesuaikan nih ads kreatifnya. Misalnya tadi nih financial service, mungkin kita juga visualnya lebih ke membahas tentang finansial. Terus kemudian kalau yang yang pendidikan tadi, ya visualnya juga bisa membahas tentang pendidikan. Jadi dari sisi campaign structure-nya teman-teman bisa buat seperti ini. Ada coretan. Nah, next.
Nah, kemudian dari sisi optimization, ada 2 fokus bidding yang ya aku sekilas lihat dari display ads ya. Jadi ada 2, yaitu ada viewable impression dan juga ada conversion. Nah, perbedaan dari 2 ini adalah kalau viewable impression ini fokusnya kepada impression-nya. Jadi memang iklan kita tuh nanti Google itu akan membantu kita untuk mencari impression yang sebanyak-banyaknya itu dari iklan yang dimunculkan ya di banner display-nya kita. Nah, tapi kalau conversion ini tergantung dari setup dari conversion goal-nya yang kita mau. Jadi Google intinya akan membantu kita untuk memaksimalkan conversion yang kita mau gitu. Jadi kalau memang kita mau kayak KYC yang banyak di websitenya kita, itu kita bisa pakai si conversion objektifnya ini. Tapi again, untuk teman-teman yang punya fokusnya lebih ke conversion ini, aku nggak terlalu sarankan untuk memakai display ads, karena memang display ads ini akan lebih cocok untuk yang punya fokus ke impression, karena untuk conversion masih kalah jauh performanya dibandingkan sama SEM. Ini gimana cara ngapusnya ya? Next, kemudian ada yang riset. Nah, Kak, gimana kalau misalnya mau ngeriset kompetitor lagi ngejalanin display ads apa? Nah, ini teman-teman bisa mungkin pakai tools yang seperti aku sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau untuk competitor research buat display, memang kalau yang gratis itu aku masih belum nemu. Tapi kalau untuk yang berbayar itu teman-teman bisa pakai SEMrush. Nah, di SEMrush ini teman-teman juga bisa ngelihat nih brand-brand tertentu itu lagi ngejalanin display ads seperti apa. Itu nanti akan kelihatan di bagian image ini. Nanti akan terlihat nih apa saja iklan yang dijalankan sama kompetitor. Ini aku lagi ngelihat bibit, iseng-iseng nyari bibit, dan ternyata ini akan muncul gitu display ads yang lagi mereka jalankan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan competitor research sejauh ini, aku belum nemu sih untuk yang gratis. Tapi kalau untuk yang berbayar, teman-teman bisa pakai si display ads, SEMrush. Lanjut, ini untuk case study. Nah, ini ada case study yang menarik ya untuk display ads yang dulu aku pernah jalanin juga di Jobplanet. Jadi pada saat itu aku ngebagi ad groupnya tuh jadi 3 ad group yang berbeda. Jadi ada kita namain market stealing, kemudian topik X kontekstual, sama topik X interest. Jadi ini basically kita bagi jadi 3. Jadi kalau market stealing ini, kita pada dasarnya pengen kita mencuri market dari kompetitor. Jadi si market stealing ini kita nargetin berdasarkan kompetitornya kita. Jadi kita masukin kayak keyword-keyword yang related sama kompetitor kita, kayak JobStreet, JobsDB, terus kerja, habis itu ada karir.id kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita benar-benar kayak nge-grouping target audience-nya kita ini ke dalam satu market stealing ad group ini. Nah, kemudian yang kedua itu kita melakukan kombinasi antara topik dan juga kontekstual. Jadi kita nge-match lah. Jadi topik dan kontekstual ini pada dasarnya kita nge-groupin antara topik yang terkait sama Jobplanet, jadi kayak pencarian kerja atau job yang related sama job itu kita gabungkan sama list keyword gitu. Jadi di mix antara topik yang terkait sama Jobplanet dengan keyword yang terkait sama Jobplanet. Nah, kalau yang ketiga ini kita ngebagi antara topik di grouping sama interest-nya. Jadi di grouping antara topik dan interest. Jadi ini basically kita kayak nge-mix and match target audience sih. Target audience yang memang available itu kita coba mix and match dan bedakan menjadi ad group tertentu. Nah, ini pun
sebenarnya teman-teman bisa ngekreasiin juga sih. Jadi tergantung dari kreasi teman-teman juga gitu. Apa yang sekiranya bakal cocok sama produk atau jasa yang mau kita promosikan ini, itu kita bisa coba beberapa target audience yang berbeda gitu. Kita grupin menjadi 3, kemudian kita udah bikin iklan yang memang relevan terhadap yang memang cocok ke ad groupnya itu. Nah, dari ketiga ad group yang kita jalankan ini kan seperti yang aku bilang ya, CTR memang pada dasarnya juga rata-rata di 0,an aja, dan di sini sih yang paling bagus dari sisi CTR-nya si topik mix sama kontekstualnya ini sih. Dari sisi CTR-nya tinggi dan dari sisi PEC-nya juga jauh lebih rendah. Gitu. Nah, terus untuk dari sisi kreatif, jadi ada satu kreatif yang menurut aku cukup menarik waktu itu kita jalankan juga di display ad-nya ini, dan ini juga sempat dibahas juga di LinkedIn sempat viral lah, dibahas di LinkedIn sama satu orang yang memang punya ya ada satu orang yang bahas di LinkedIn, terus habis itu jadi rame lah discussion gitu, karena kita di sini munculin, jadi kan Jobplanet itu tuh bisa kayak memprediksi gaji ya berdasarkan gaji yang memang di-input sama user juga sih gitu. Jadi kita kan punya rata-rata gaji gitulah di website Jobplanet. Nah, rata-rata gajinya itu kita show lah di iklannya kita gitu, dan ini ternyata punya interaksi yang cukup tinggi juga gitu ke target audience kita, karena pasti kan kebanyakan dari kita yang nyari kerja kan pasti concern banget sama yang namanya gaji ya. Jadi kalau udah muncul iklannya ini terus ada prediksi gaji, itu sungguh menarik lah buat target audience kita. Jadi ini sempat ramai juga jadi perbincangan pro kontra juga, karena banyak yang ngeklaim bahwa gajinya, let's say waktu itu yang kita keluarkan waktu itu gaji Gojek. Jadi ada yang bilang bahwa gaji Gojek tuh nggak serendah itu, karena waktu itu kita ngeluarin gaji Gojek tuh jauh lebih rendah dari gaji yang lain yang kita show di situ gitu. Jadi kayak ada yang kontra gitu lah, kayaknya nggak mungkin deh gaji Gojek cuma segitu doang gitu. Ini gimana sih gitu. Jadi kayak dibahas dan rame, tapi ya positive thing yang bisa aku ambil adalah ya berarti kita punya iklan cukup menarik lah ke target audiensnya kita gitu. Nah, sebenarnya iklan-iklan yang kayak gini sih yang the box yang mungkin bisa teman-teman pikirkan ketika teman-teman kayak ingin membuat kreatif yang ada visualnya gitu, jadi nggak berupa teks juga, karena ada banyak space yang bisa teman-teman taruh untuk memang jadi perhatian lah di target audiensnya kita. Nah, suggestion buat display ads kreatif sama sih, in general ya tetap kita harus punya CTA yang clear. Jadi apa yang kita mau itu untuk target audience kita lakukan ketika iklan itu muncul, kita juga harus utarakan itu. Nah, karena ini bentuknya adalah banner, jadi pastikan CTA-nya itu juga punya button yang colorful. Jadi kalau based on contoh di sini kan ada klik di sini, jadi kita mau CTA-nya adalah orang-orang ngeklik banner kita. Nah, pastikan si klik di sininya ini, CTA-nya ini juga punya warna yang cukup colorful lah untuk dilihat sama orang-orang gitu. Cukup clear juga apa yang harus mereka lakukan. Apakah kita cuma mau mereka ngelihat iklan, berarti ya kita jangan suruh mereka ngeklik kan. Tapi kalau memang kita mau mereka melakukan sesuatu, ya either kita suruh mereka untuk klik, atau ya udah mungkin kalau misalnya teman-teman jualan ya suruh mereka untuk visit website kita atau ya beli produknya sekarang gitu. Jadi CTA-nya dipastikan harus clear dan punya instruction yang tepat lah. Terus pastikan juga kita punya image yang quality-nya bagus ya. Jadi jangan sampai kayak gambarnya pecah gitu. Terus mungkin kayak tulisannya nggak kebaca gitu, karena JDN itu kan punya, kalau sekarang kayaknya mungkin udah disimplify sama Google ya. Kalau dulu itu size-nya dari JDN itu kan beda-beda tuh ukurannya, bahkan ada yang kecil banget. Nah itu pastikan teman-teman sebelum itu keluar dinaikkan ke dashboard, itu pastikan itu clear kebaca gitu. Jadi jangan paksakan desainnya itu sama gitu. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan ke size banner yang jauh lebih kecil, itu bisa dimaksimalkan aja gitu. Jadi misalnya untuk size yang kecil mungkin munculnya cuma tulisannya aja gitu, jadi nggak usah ada gambarnya. Jadi nggak usah paksakan semua ornamen ada,
gambarnya ada, terus juga list gajinya juga ada gitu. Mungkin untuk size banner yang kecil bisa dimunculkan cuma kopinya saja gitu. Jadi sesuaikan dan pastikan itu punya kualitas yang bagus lah. Lanjut, kita ke YouTube. Jadi setelah tadi udah SEM, kemudian ada display ads, dan yang ketiga ada YouTube. Nah, YouTube itu dibagi menjadi dua. Jadi ada YouTube yang sifatnya reservation, ada satu lagi YouTube yang sifatnya auction. Nah, YouTube auction itu ya yang kita bisa akses di Google Ads kita masing-masing lah. Kalau misalnya teman-teman ingin mengiklankan di YouTube. Nah, tapi kalau untuk yang reservation itu lebih familiar, mungkin dikenal sebagai masthead. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar. Cuma yang aku tahu namanya sekarang masthead, nggak tahu apakah ada nama yang baru. Tapi yang terakhir aku tahu itu namanya YouTube masthead, dan aku sempat ngejalanin ini tuh di tahun 2020 ya, buat Zenius. Nah, simply sih perbedaannya adalah kalau untuk YouTube masthead ini itu iklan yang muncul ketika teman-teman mengunjungi home-nya di YouTube ya. Dan ini bot ada sih di desktop maupun di mobile juga ada. Cuma memang bentukannya untuk di desktop itu jauh lebih besar dan jauh lebih ke pop up gitu, karena ukurannya dan juga ada lebih banyak fiturnya lah. Sementara kalau di mobile itu dia bentuknya tuh sebenarnya kayak postingan YouTube biasa sih, cuma dia munculnya yang paling pertama yang ada di atas. Nah, untuk pembeliannya ini sifatnya adalah reservation, di mana teman-teman kalau memasang iklan di sini tuh nggak dari dashboard Google-nya, tapi kita harus kontak langsung dengan account manajernya Google, atau teman-teman bisa ngelewatin agensi juga yang memang udah punya partnership sama direct dengan tim Google-nya untuk memesan si YouTube masthead-nya ini. Dan sifat pembeliannya adalah cost per day. Jadi kita membeli impression yang terjadi di hari itu gitu. Jadi kita ngebelinya tuh sifatnya tuh pembeliannya adalah cost per day. Nah, tapi kalau dulu itu setahu aku kalau mau membeli YouTube masthead ini ya harus ngebooking 1 hari lah. Artinya kita ngebeli semua impression yang terjadi di hari itu gitu. Dimana itu harganya jauh lebih pasti bakal akan membengkak sekali ya. Jadi kalau kita nggak punya budget yang gede, kalau mau pakai YouTube masthead ya harus mikir-mikir dulu gitu. Makanya yang pakai ini biasanya brand-brand gede kayak Samsung atau mungkin Oppo dan brand-brand besar lainnya lagi. Nah, tapi sekarang itu untuk si YouTube masthead ini, jadi Google udah ada opsi juga. Jadi kita yang mungkin punya budget yang nggak terlalu besar, atau mungkin buat teman-teman yang pengen nyoba pakai YouTube masthead ini, itu kita ada opsi yang dimana kita membeli sekian persen dari impression di hari itu. Jadi kita nggak ngebeli semua keseluruhan impression di hari itu, tapi kita ngebeli beberapa persentasenya. Kalau nggak salah tuh minimum percentage yang bisa kita beli itu 25%. Dan terakhir tuh Zenius itu kita nyoba dengan ngebeli kalau nggak salah 25% impression di hari itu gitu. Jadi kita ngedapetinnya ya udah 25% aja. Jadi ada berapa banyak, misalnya ada 1 juta orang yang mengunjungi YouTube pada saat itu, ya kita dapat 250.000 impression aja di hari itu gitu. Karena kita cuma ngebeli 25%-nya aja. Nah, sekarang tuh kalau untuk YouTube masthead itu kita bisa ngebeli berdasarkan percentage, dan seingat aku tuh percentage paling rendahnya 25%. Tapi tetap itu jauh lebih mahal ketimbang kita menjalankan YouTube auction yang ada di Google Dashboard. Tapi kalau teman-teman mau nyoba ya boleh. Ini aku udah kasih kisi-kisinya sedikit lah. Jadi nanti kalau udah punya budget gede, mungkin bisa consider untuk pakai si YouTube masthead ini. Nah, next aku akan bahas tentang yang auction-nya ya. Jadi yang YouTube Ads biasanya, ini juga sebenarnya opsinya ada banyak. Cuma aku jelasin 3 yang memang paling banyak dipakai sama advertiser juga ya. Dan aku juga banyak memakai dari 3 tipe ini. Jadi ada video formatnya tuh ada 3 yang mungkin aku bisa suggest ke teman-teman. Yang pertama skippable video ads, kedua non-skippable video ads, yang ketiga adalah bumper ads. Yang pertama aku jelasin skippable video ads. Jadi skippable video ads ini adalah video yang muncul ketika teman-teman lagi nonton di YouTube,
dan dia bisa di skip setelah 5 detik iklan itu berjalan gitu. Jadi biasanya akan ada skip ads-nya di sebelah sini, dan itu kita baru bisa skip setelah 5 detik gitu. Jadi kita dipaksa untuk menonton 5 detik pertamanya dari iklannya ini. Itu namanya skippable ads. Dan dia muncul di platform desktop, mobile, device, TV, and game consoles. Nah, selain dari skippable video ads ini, ada yang similar sama skippable video ads-nya ini, dan biasanya format videonya tuh mirip-mirip gitu. Jadi 15 sampai 60 detik kalau nggak salah ya. 15 sampai 60 detik video gitu. Terus dinamakan non-skippable video ads. Jadi dia mirip-mirip sama skippable video ads ini, tapi bedanya adalah kita nggak bisa nge-skip gitu. Jadi kalau videonya durasinya 20 detik, kalau kita nggak jalanin dengan non-skippable video ads ini ya, kita mesti selesaiin dulu sampai 20 detik, baru kita bisa nonton video yang mau kita tonton gitu. Jadi dia sifatnya tidak bisa di-skip gitu. Nah, resikonya adalah untuk non-skippable ads adalah ya otomatis biasanya harganya akan jauh lebih mahal daripada si skippable video ads. Karena kan kita target audience nih dipaksa untuk menonton video kita tuh sampai 20 detik. Atau sampai even videonya tuh habis gitu. Jadi kalau videonya durasinya 60 detik ya udah 60 detiknya harus kita tonton dulu gitu sebelum kita bisa nonton video yang kita mau. Nah, opsi lain dari si non-skippable video ads ini adalah si bumper ads. Nah, bumper ads ini sebenarnya similar sama non-skippable ads video ads ini, tapi bedanya dia hanya 6 detik. Jadi dia basically adalah non-skippable video ads, tapi yang durasinya hanya 6 detik. Dan ini juga udah semakin banyak ya dipakai sama advertiser juga gitu. Kalau aku lihat kayak Gojek, Traveloka itu juga banyak pakai si bumper ads ini, karena ini iklannya durasinya 6 detik doang. Jadi dibilang mengganggu ya mengganggu, tapi nggak mengganggu banget karena durasinya cuma 6 detik. Jadi kita nggak bisa nge-skip sampai 6 detiknya itu selesai gitu. Nah, karena dia sifatnya itu non-skippable ads, aku bisa bilang bahwa si bumper ads ini dia kecenderungannya harganya lebih mahal daripada si skippable video ads ini. Jadi dia karena itu tadi sih unskippable, jadi dia lebih mahal biasanya. Nah, itu 3 tipe yang memang banyak aku pakai ya. Dan advertiser juga, kalau aku lihat juga kebanyakan pakai 3 format ini. Di luar dari 3 format ini sebenarnya ada juga format-format yang lainnya. Next. Mbak Wirda ini ngilanginnya gimana ya? Aku bingung. Mengganggu sekali. Next. Mungkin dari Mbak sih, ini boleh nggak di bawah sebelum share screen ada catatan yang disable gitu. Soalnya di saya udah hilang sih disable-nya ya. Mungkin dari Mbak ya? coba. Ini kah? Sebelum share screen, Mbak, coba. Sebelum share screen, stop share dulu, Mbak. Ada pilihannya di bawah. Nah, soalnya di admin udah hilang. Biasanya juga bisa ya, kadang hilang gitu di admin. Coba Mbak share screen lagi. Nah, ini udah hilang. Nah, ya. Oke. Nah, ini targeting option-nya kalau untuk YouTube. Kalau untuk YouTube itu ada people, ada konten ya. Jadi kalau ngomongin people, itu ada 2 opsi, yaitu demographic dan audience. Nah, demographic ini ya biasalah kayak age, gender, parental status, household income, sama kayak si display ads. Nah, sementara kalau audience ini ngomongin interest ya. Jadi interest yang kayak topik-topik interest yang kira-kira dicari oleh yang kira-kira relevan sama target audience-nya kita. Kayak misalnya orang-orang yang tertarik terhadap financial service atau mereka yang tertarik sama bisnis, ini masuk ke opsi yang audience ini. Kemudian ada berikutnya adalah konten. Nah, kalau konten ini kita bisa nargetin kayak keyword, topics, dan placement. Jadi kita bisa masukin keyword-keyword yang kita rasa cocok sama target audience kita. Jadi kita bisa masukin list keyword gitu. Jadi nanti YouTube akan ngeset audience kita itu yang cocok sama keywords yang kita taruh. Terus ada juga topik. Ini kita juga bisa milih topik-topik yang kiranya cocok sama
target audience kita, sama yang terakhir juga teman-teman sebenarnya bisa melakukan placement di channel-channel tertentu gitu. Cuma again karena ini sifatnya placement ini biasanya dia cenderung lebih mahal, dan seringkali kalau aku pribadi ngalaminnya adalah kalau pengen kayak nargetin di spesifik channel tertentu itu nanti bakal susah untuk muncul gitu iklannya, karena kita harus ngebit benar-benar tinggi gitu supaya iklannya itu muncul di channel yang memang kita mau. Jadi memang ini nggak terlalu aku sarankan karena sifatnya cenderung lebih mahal. Palingan mungkin teman-teman bisa bermain di kombinasi antara topik, keyword, sama audiens saja, atau mungkin dispesifikin lagi dari sisi demografiknya gitu, disesuaikan sama target audiensnya, itu juga bisa. Nah, next untuk campaign structure-nya mirip sama di display ads structure ya. Jadi simply sebenarnya YouTube juga lebih cocok menurut aku dipakai untuk objektif awareness ya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen ningkatin awareness, itu bisa pakai display ataupun pakai si YouTube ini. Jadi kalau misalnya punya objektifnya lebih ke kayak conversion di web gitu, atau even kayak conversion di app itu, aku nggak terlalu saranin karena aku pernah nyoba juga dan YouTube nggak terlalu works. Jadi memang lebih cocok kalau misalnya untuk meningkatkan impression gitulah. Nah, struktur campaign-nya juga sama, karena memang lebih cocok dipakai buat objective impression, jadi secara campaign structure juga jauh lebih simpel dibandingkan sama SEM. Jadi basically teman-teman bisa kayak bikin beberapa target audience, kelompok target audience itu dikelompokkan di beberapa ad group, kemudian kreatifnya juga bisa disesuaikan sama target audience-nya. Cuma kan memang kalau untuk YouTube ini, untuk produksi video kan bakal cukup memakan waktu dan tenaga ya. Jadi nggak bisa, ibaratnya kita minta tim kreatif untuk produksi banyak video itu, sometimes kita punya limitation di itu. Jadi memang kalau ya hanya punya satu ad group dan satu kreatif aja sih, buat aku nggak ada masalah sih. Karena kalau untuk YouTube Ads tuh sejauh ini juga masih oke aja kalau memang objektifnya untuk awareness ya. Jadi satu ad group dan satu ad saja, dengan limitasi kita untuk memproduksi video yang limit, itu sebenarnya campaign ad group dan ads kreatif yang cuma satu itu juga tetap oke lah. Kita masih tetap bisa maintain dari sisi cost per view-nya. Nah, lalu untuk optimization, nah ini again sebenarnya based on tergantung dari objektifnya kita. Nah, objektif yang dikasih opsinya sama Google itu kan sebenarnya ada bermacam-macam. Nah, cuma yang aku ambil di sini mungkin ada 4 ya. Jadi ada brand awareness, product consideration, sama traffic atau sales. Nah, dari keempat objektif ini itu punya bidding option-nya tuh yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang punya fokusnya untuk brand awareness atau pengen meningkatkan jumlah impression gitu, fokusnya adalah impression numbers-nya, itu teman-teman punya opsi optimization-nya itu adalah CPM gitu. Jadi kita targetkan cost per impression, cost per 1000 impression-nya gitu. Nah, terus buat teman-teman yang punya objektifnya tuh lebih ke product consideration gitu, jadi levelnya yang lebih dalam lagi dibandingkan sama si awareness campaign ini, itu opsi bidding option yang disediakan sama Google itu adalah cost per view gitu. Jadi teman-teman bisa ngeset misalnya kita mau cuma bayar per view-nya itu adalah Rp100 gitu. Itu teman-teman bisa set di bidding CPV-nya ini. Kemudian untuk teman-teman yang punya traffic atau sales objective, which aku nggak terlalu rekomendasiin sih kalau untuk dipakai di YouTube, itu sebenarnya Google juga ngasih opsinya sih untuk menggunakan opsi yang conversion ini. Ini pun juga nanti bisa kalau nggak salah sih bisa di breakdown lagi juga gitu, opsi conversionnya apa aja. Tapi ya aku nggak terlalu menyarankan, cuma kalau memang teman-teman mau coba, ini juga bisa jadi satu pilihannya sih ketika nanti pilih objektifnya lebih ke traffic atau sales. Nah, lalu untuk best practice-nya video ads, terutama buat skippable ads ya, karena skippable ads itu kan 5 detik pertama adalah 5 detik yang krusial ya, dan kita kan pengen message dari iklannya kita tetap sampaikan dengan baik. Jadi dan kita menghindari mereka untuk nge-skip iklan kita dan nonton sampai akhir. Jadi kita harus make sure juga bahwa 5 detik pertama itu adalah 5 detik yang sangat menarik buat target audiensnya kita gitu. Jadi
teman-teman yang mungkin nanti ada plan untuk membuat video ads dan memakai skippable ads ini, mungkin di 5 detiknya itu dipastikan message-nya kita itu at least tersampaikan gitu, dan cukup interesting lah buat target audience-nya kita. Terus again ini buat suggestion terutama buat skippable ads ya, karena mungkin majority teman-teman di sini bakal pakai skippable ads karena itu jauh lebih murah dan kita juga bisa menyampaikan banyak lah dengan skippable ads itu, karena iklan kita bisa sampai up to 60 seconds sih kalau aku nggak salah. Tapi kita bikin videonya sebisa mungkin nggak usah terlalu panjang sih. Aku saraninnya tuh paling 10-15 detik aja sih, karena lebih dari itu tuh biasanya user nggak mau nonton terlalu lama gitu, karena mereka kan lagi leisure time ya, dan kalau lagi nonton YouTube kan kayak siapa sih yang mau diganggu dengan iklan yang terlalu lama gitu. Jadi ya sebisa mungkin make it short aja gitu, kurang dari 30 detik, dan idealnya sih 10-15 detik aja sih kalau buat di skippable ads. Itu untuk YouTube. Lanjut, ini yang terakhir mungkin ya, untuk tipe iklannya yang tadi udah aku mention di awal, yaitu adalah app install. Dan ini juga semakin beken juga sih, terutama mungkin buat brand-brand gede yang udah punya app ya. Karena kan sekarang juga ya lebih ngetren lah, apa-apa tuh pasti punya app gitu. Tokopedia juga udah punya app sekarang. Dulu kan mereka fokusnya lebih ke website ya, sekarang udah ada app-nya juga. Beli-beli juga udah ada app-nya. Kan kayak fintech semuanya sekarang pakai app, bahkan nggak ada web gitu kan. Nah, pastinya nanti buat teman-teman yang mungkin bekerja buat company ya, pada akhirnya akan diminta untuk meningkatkan install ya ke app-nya. Nah, ini teman-teman selain pakai Facebook Ads yang kemarin, yang objektif install, aku juga bisa sarankan untuk pakai si UAC ini. UAC ini panjangnya adalah Universal App Campaign. Basically adalah satu objektif app install yang disediakan sama Google untuk meningkatkan install, baik itu di Android maupun di iOS ya. Nah, ada 3 tipe campaign sih sebenarnya. Cuma yang majority lebih sering aku pakai itu adalah si app install sama app engagement. Nah, ini juga kayaknya masih sedikit sih yang gunain kalau untuk yang app pre-registration ini, tapi mungkin aku akan lebih ngejelasin si app install sama app engagement ya. Nah, basically si app install ini adalah buat kita mau nge-guide orang-orang yang pertama kali install ke aplikasi kita. Jadi memang ini untuk nge-guide new user gitulah, supaya mereka install app-nya kita yang ada di Android maupun di iOS. Nah, yang kedua, selain app install itu ada yang namanya app engagement. Nah, app engagement ini lebih ditujukan untuk existing user. Jadi buat orang-orang yang memang udah install aplikasinya kita, tapi belum melakukan action tertentu di dalam aplikasinya kita itu, kita bisa pakai si app engagement ini. Jadi basically kita minta mereka nih, misalnya aku udah install, tapi habis install aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, aku bisa advertiser bisa pakai si app engagement ini untuk menargetkan aku lagi gitu, buat aku pada akhirnya registrasi misalnya di satu app yang memang dia promosikan itu. Nah, ini ada 2 sih yang sering dipakai sama advertiser gitu. Untuk campaign structure-nya, nah, di dalam app install ini sendiri itu sebenarnya ada 2 fokus yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita mungkin lari dulu ke optimization-nya sini kali ya, biar lebih jelas. Nah, ini kita ngomongin si app install campaign ya, karena memang lebih banyak brand itu make untuk acquire new user ya, karena biasanya app engagement itu kan bisa dilakukan dengan CRM tools-nya ya, kayak push notification atau email marketing itu. Jadi memang majority itu budget tuh bakal dialokasikan banyak ke app install-nya ini. Nah, app install ini tuh kita bisa punya beberapa fokus juga gitu dari sisi optimization-nya. Nah, ada 3 yaitu install, in-app action, sama in-app action value. Simply sebenarnya kayak yang aku sudah jelaskan juga di SEM. Jadi ya perbedaannya adalah kalau untuk install volume adalah buat advertiser yang memang punya fokus untuk meningkatkan install ke aplikasinya gitu. Jadi kalau kalian pengen installnya as much as possible, itu bisa pakai optimization fokusnya itu si installnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sebenarnya punya target
event ya, event tertentu gitu. Event ini ngomongin kayak registration atau sales gitu yang di dalam aplikasi. Itu teman-teman bisa pilih si in-app action-nya ini gitu. Jadi misalnya teman-teman sebenarnya nggak cuma pengen install aja, tapi pengen juga target audience itu melakukan sales gitu di aplikasinya gitu ya. Kita bisa pilih event sales-nya itu dan kita jadikan fokus bidding-nya di app install campaign-nya ini. Nah, nggak cuma in-app action aja, kita juga bisa nargetin lebih ke in-app action value-nya gitu. Jadi nggak cuma banyak-banyakan action doang yang ditarget, tapi juga value action-nya gitu. Jadi kalau misalnya tadi kayak ikat rambut sama handphone, kita pengen value yang kayak handphone gitu yang kita targetkan, nggak cuma si ikat rambut doang gitu. Itu perbedaannya sama yang in-app action biasa. Nah, buat teman-teman yang punya kayak berencana untuk menjalankan app install campaign ini, nah structure campaign yang disarankan ini juga based on consultation sama teman-teman dari Google juga. Ini tuh teman-teman bisa ngebagi campaign-nya itu dibagi menjadi 2 tipe. Jadi ada campaign install dan juga campaign in-app event-nya. Jadi campaign yang fokus ke install volume sama campaign yang fokus ke in-app action-nya. Nah, jadi kita akan membuat 2 campaign yang fokusnya install dan event. Kemudian di dalam install dan event-nya ini akan punya beberapa ad group. Nah, isi dari ad group-nya ini adalah sebenarnya kreatif gitu. Jadi nah, ini yang mungkin teman-teman perlu tahu ya, bahwa kalau untuk UAC campaign ini, itu akan beda sama display ataupun SEM ataupun YouTube ya, dimana kita bisa masukin target audience tertentu kan di dalam campaign-nya. Nah, kalau untuk UAC campaign, itu kita nggak bisa masukin target audience apapun gitu. Paling kita cuma bisa masukin location doang gitu. Which is itu spesifiknya tuh paling sampai kota doang gitu. Nah, kalau teman-teman kayak mau nargetin interest-nya misalnya ke finansial atau pengen nargetin kayak keyword P2P lending gitu misalnya, itu tuh nggak bisa dilakukan di UAC campaign ini, karena UAC ini benar-benar kita let Google do their work in terms of optimization. Jadi kita benar-benar naruhnya tuh cuma budget, location, sama bidnya gitu. Jadi kita mau ngebid dari sisi tadi ini installnya itu kita mau bayar berapa, in-app action itu kita mau bayar berapa, atau in-app action value itu kita mau bayar berapa. Kita cuma bisa ngeset dari sisi itu. Makanya di level ad group ini kita nggak bisa nargetin kayak target audience tertentu gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman mau ngebedain antara campaign di Indonesia sama di Singapura misalnya, lokasinya mau dibedain, itu bisa dibedakan dari sisi itu pun juga di sisi campaign yang kita bisa bedain, tapi dari sisi ad group itu kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi yang memang membedakan ad groupnya ini adalah untuk membeda dari satu kreatif ke kreatif yang lainnya. Karena di dalam kreatif ini itu ada beberapa format yang memang disediakan sama Google. Again, karena sifatnya dia itu lebih ke kayak machine learning itu, jadi kita tuh dituntut untuk menyediakan beberapa tipe iklan gitulah. Jadi ada iklan yang berupa teks, ada iklan yang berupa image, ada iklan yang berupa video. Jadi memang ada kombinasi. Nah, buat UAC campaign ini nantinya iklan kita itu akan muncul either di Google Play Store ketika mungkin user lagi nge-browsing atau nyari-nyari app di Google Play Store, itu nanti iklan kita bakal muncul di situ. Atau misalnya buat orang-orang yang lagi kayak ngelihat satu app tertentu atau mereka lagi ngelihat website tertentu, habis itu nanti akan ada muncul iklan display gitu yang memang ngajak untuk download. Nah, itu untuk format yang image. Kemudian atau buat orang-orang yang lagi nonton YouTube, kemudian nanti akan muncul kayak semacam iklan YouTube gitu, tapi sebenarnya itu adalah iklan UAC gitu yang ngajak kita untuk install aplikasi. Itu juga, jadi dari kombinasi ads materialnya itu nanti Google akan berusaha untuk mencari target audience gitulah. Makanya kita dituntut untuk menyediakan beberapa creative type gitu. Nah, biasanya aku akan ngebedain lah tiap kreatif ini itu menjadi grup-grup tertentu, karena tiap kreatif ini nanti akan punya satu tema sendiri gitu. Jadi even teks, image sama videonya itu mengangkat satu topik yang berbeda gitu. Jadi misalnya di sini kita ngebahas tentang kirim uang ke luar negeri gitu. Yang ini kita ngebahasnya tentang
kirim biaya pendidikan gitu misalnya. Itu jadi punya dua tema yang berbeda karena di dalamnya tuh ada banyak kreatif gitulah. Jadi kita masukin ke dua tema yang berbeda. Jadi kita optimasinya paling dari sisi itu aja. Jadi naik turunin bitnya atau kita matiin lah kreatif-kreatif yang memang nggak terlalu works gitu. Nah ya udah, kita tinggal nyediain antara dua objektif yang berbeda nih dari sisi install sama app event, kemudian dibagi ke beberapa ad group gitulah. Nah, terus untuk best practice-nya buat UAC, sebisa mungkin di setiap ad group itu kita menyediakan semua tipe ads yang memang diminta sama Google. Jadi kan tadi ada 3 tipe ya, ada teks yang diminta. Teksnya itu juga berupa headline sama description, itu kita diminta untuk menyediakan kayak beberapa tipe gitu, at least 3 apa 2 gitu. Terus kita juga sebisa mungkin nyediain juga buat displaynya, jadi berupa banner ads itu ada 3 ukuran format gitu yang harus kita sediain, yaitu 9:16, 16:9, sama 1:1. Itu sebisa mungkin kita sediakan juga. Kemudian yang terakhir tuh ada YouTube videonya ya, jadi kita juga diminta untuk menyediakan video juga, karena nanti iklan kita juga bakal muncul ke orang-orang yang sedang nonton YouTube. Makanya mungkin teman-teman banyak melihat iklan kayak Gojek atau Grab gitu kan di YouTube. Bisa jadi itu sebenarnya teman-teman lagi kena iklannya si UAC ini. Jadi bukan iklan YouTube, tapi sebenarnya iklan UAC gitu. Terus yang kedua adalah kita grouping setiap ad groupnya itu berdasarkan message topik tertentu gitu ya. Seperti yang aku jelasin ya. Jadi setiap ad groupnya ini mungkin kita bisa ngebedain antara kreatif topik yang berbeda-beda gitu, karena nanti jadi kelihatan lah performance dari setiap ad groupnya ini. Karena again iklannya ini berjalan tuh berdasarkan kombinasi dari setiap aset. Jadi kita nggak bisa tuh ngebandingin performance-nya berdasarkan setiap asetnya ini, karena ad groupnya ini berjalan berdasarkan kombinasi dari 3 ini gitu. Jadi makanya untuk mengukur performance iklan tuh biasanya ngelihat dari sisi level ad groupnya. Makanya di sini aku nyaranin untuk ngegrupin topiknya itu per ad group. Nah, terus untuk videonya, again karena di YouTube tadi aku udah bahas ya, skippable ads itu jauh lebih rendah daripada bumper ads atau unskippable ads. Makanya iklan yang lebih di prefer itu adalah iklan yang durasinya 10-15 detik. Kenapa nggak 6 detik? Karena 6 detik itu nanti iklan kita itu akan muncul sebagai bumper ads, which is lebih mahal daripada skippable ads. Makanya untuk video aset yang ada di US ini akan lebih baik untuk kita sediakan yang durasinya 10-15 detik. Jadi nanti USC akan secara otomatis memunculkan iklan kita itu sebagai skippable ads, which is nanti bakal mengoptimalkan juga lah spendingnya kita. Dan yang terakhir, dan selalu akan ada di setiap suggestion buat best practice-nya untuk iklan, yaitu adalah CTA yang clear gitu, karena CTA ini menentukan action yang kita minta untuk dilakukan oleh target audience-nya kita. Nah, lalu yang terakhir adalah kenapa Google Ads dibandingkan sama channel yang lain. Tadi kan ada yang favoritnya Facebook, TikTok gitu. Terus kenapa sih pakai Google Ads, Kak? Ya, seperti yang aku udah jelasin di awal tadi ya, memang tetap Google Ads itu adalah platform search yang pertama dan yang paling gede, yang strong banget lah in terms of search-nya gitu. Jadi teman-teman udah lihat kan tadi kayak 98% itu majority orang-orang tuh mencari sesuatu di search. Kayaknya kalau kita nggak pakai Google Ads, terutama SEM, itu kayaknya sayang aja sih, karena banyak orang yang memanfaatkan Google Search itu untuk melakukan pencarian. Apalagi kita udah tahu sebenarnya target keyword yang bisa kita targetkan, dan itu akan cocok banget sama brand kita. Kalau kita nggak pakai dan manfaatkan itu, sebenarnya akan sangat sayang gitu. Dan apalagi inventory-nya Google dan search volume-nya juga semakin hari semakin gede juga gitu. Dan banyak orang juga yang berdasarkan, kalau misalnya teman-teman pernah baca digital report yang dikeluarkan sama We Are Social ya, yang kerjasama sama Hootsuite, itu banyak juga orang-orang yang memang melakukan riset terhadap brand itu menggunakan Google Search gitu untuk cari informasi. Jadi kalau teman-teman nggak memanfaatkan SEM atau memanfaatkan Google Ads, itu sebenarnya sangat sayang. Mungkin kalau teman-teman belum punya budget untuk Google Ads,
bisa pertimbangan untuk mengoptimalkan dari sisi SEO-nya. Tapi SEO bisa aku bilang cukup tricky, apalagi sekarang tuh kayak udah banyak SEO expert juga ya. Siapalah kita ya yang baru belajar digital marketing kan. Jadi memang SEO tuh akan jauh lebih susah lah untuk pengoptimalannya, karena mungkin kelihatannya kita nggak ngeluarin uang apa-apa, tapi sebenarnya kalau SEO itu nanti mungkin teman-teman bakal lebih banyak bahas itu sama Putu ya. Itu jauh lebih kompleks gitu untuk bisa membuat satu keyword itu ada di posisi pertama gitu, dan itu sebenarnya di balik itu tuh ada kos-kos juga nih keluarkan. Nah, buat teman-teman yang pengen cara yang singkat untuk bisa ada di nomor 1, itu teman-teman bisa pertimbangan pakai si SEM. Nah, terus yang kedua adalah tetap Google itu tetap inventory yang paling gede dibandingkan sama channel-channel yang lain. Even ada mungkin kompetitor yang juga punya kerjasama inventory dengan yang banyak juga, tapi tetap Google tetap lebih yang paling gede lah dibandingkan sama ads channel yang lain. Makanya biasanya sih based on experience yang sudah aku lakuin di brand itu, biasanya kalau kita alokasi budget, performance-nya untuk spending iklan itu biasanya Google itu akan jauh lebih tinggi gitu, karena dia tetap akan ngejangkau lebih banyak target audience gitu dibandingkan sama channel yang lain. Karena Facebook itu kan lebih kuatnya di sosial media, dan nggak semua orang kan bermain sosial media, atau nggak semua orang punya sosial media gitu. Jadi memang Google itu tetap punya inventory yang jauh lebih luas, dan cakupannya tuh biasanya jauh lebih luas, lebar lah dibandingkan sama channel-channel performance yang lain gitu. Jadi tetap dia the biggest inventory, dan sangat sayang kalau kita nggak memanfaatkan itu sih. Apalagi kalau dibandingkan, kalau harga sebenarnya kalau dibanding-bandingin itu tetap nggak kalah gitu harganya dibandingkan sama Google. Again, apakah kita punya cukup keberanian lah untuk eksplor si Google Ads ini? Itu aja sih pertanyaannya. Tapi kalau buat aku menggunakan channel yang beragam itu keuntungan juga gitu buat kita, karena kita jadi nggak bergantung ke satu channel aja gitu untuk menghasilkan sesuatu ke brandnya kita gitu. Dengan mengkomunikasikan antara beberapa channel itu sebenarnya cukup menguntungkan buat kita, karena nggak selamanya channel yang kita sukai itu akan selalu perform itu. Sometimes juga ada saat-saat tertentu di mana kompetisi tinggi di channel tersebut, atau mungkin ada problem misalnya dari sisi payment. Kalau misalnya kita cuma bergantung di satu channel doang, nanti pada akhirnya kita akan kesulitan, karena kita punya target bisa jadi nggak achieve cuma karena kita bergantung cuma di satu channel. Jadi kombinasikanlah beberapa channel, dan Google Ads mungkin bisa jadi satu pilihannya buat teman-teman. So far itu sih